Konnichiwa minasang, watashi no namae wa Rayani desu, kurasu no ni rumah. Seperti biasa minasang, hari ini hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Saya akan menjelaskan atau mengulas kembali materi yang sudah saya pelajari di kelas tadi pagi. Oke minasang, tanpa berlama-lama, tonton terus dan simak terus videonya ya. Oke minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Rayani. Seperti biasa minasang, hari ini saya akan membahas atau mengulas kembali materi yang sudah saya pelajari di kelas tadi pagi ya minasang. Oke minasang, tanpa berlama-lama kita langsung saja bahas ya minasang. Oke ya minasang, di sini yang pertama itu ada kata tanya kak. Semua kata tanya yang akhiran itu pasti memakai kayak minasang tanpa memakai des. Namun jika suatu kata tanya tidak memakai des, langsung diselipkan k, itu bukan lagi menjadi kata tanya ya minasang, melainkan menjadi suatu kata benda. Ini untuk yang pertama di sini ada nani, ada nanika. Nanika di sini artinya menjadi nanika itu suatu ya minasang. Perpaduan antara nanika, nani dan ka berarti menjadi suatu apa gitu minasang. Sini ada nanka. Nanka juga sama, sesuatu atau suatu ya minasang, sesuatu apa gitu. Di sini ada not, tanya, jika dilangsungkan tanpa ada selipan maka di situ maka ia bukan lagi kata tanya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya minasang, jika diselipkan langsung tanpa des itu bukan lagi kata tanya ya minasang, melainkan menjadi suatu kata benda. Terus di sini ada contohnya ya minasang, nanika ga arimas, apakah ada sesuatu gitu. Apakah kak ini sudah mutlak menjadi suatu kata tanya ya minasang. Arimas itu artinya ada, dan di sini partikelnya ga karena sudah pasti ga ya minasang partikelnya. Dan di sini ada nanika yang artinya ada sesuatu gitu. Tadi nanika ga arimas, apakah ada sesuatu gitu minasang. Di sini sudah saya rangkum jadi kalimat tanya, jika tanpa ka apakah boleh gitu, boleh nggak minasang. Jadi semua kata tanya itu semua hukum pertanyaan wajib memakai ka ya minasang. Tapi jika kata tanya bebas apa saja, jika langsung ditempelkan ka di belakangnya bukan lagi kata tanya, menjadi kata benda karena tidak ada desnya ya minasang. Oke, di sini ada dareka. Dareka yang artinya adalah dari itu siapa ya minasang. Tambahkan kak berarti menjadi suatu siapa gitu. Kak ini bisa menjadi hal ya, suatu hal gitu ya minasang. Suatu siapa gitu, seseorang dan seseorang siapa. Lalu di sini ada dokoka. Dokoka ini di mana ya minasang, suatu tempat gitu, suatu di mana, suatu tempat di mana gitu, sama saja pengertiannya. Sini ada lagi contohnya, nanika ga kaitai desu. Kaitai, tai ini bisa diartikan ingin ya minasang, jadi ingin membeli sesuatu gitu. Nanka itu sesuatu ya minasang. Simpel saja sih untuk penjelasan kata tanya kak ini. Jadi sebuah pertanyaan itu hukumnya wajib ya minasang menggunakan kak. Oke minasang, sugi yang selanjutnya di sini ada atau ya minasang, atau de yang artinya lalu, kemudian selanjutnya dan nanti. Hukum atau ini kita menggunakan hukum take ya minasang karena sudah lalu atau sudah lampau. Kata benda no, misal kata benda tambahkan no dan atau berarti artinya setelah ya minasang. Di sini ada contohnya, benkyo no atau,
setelah belajar. Jadi bukan lagi benkyo shita ya minasang, walaupun sudah lampau. Di sini kan karena benkyo tidak ada simasnya, bukan lagi kata kerja, berarti kata benda ya minasang. Jadi di sininya ditambahkan partikel no, jadi benkyo no atau setelah belajar. Nah, lalu ame no atau setelah hujan, karena kata benda yang minasang mutlak partikel setelahnya adalah no. Lalu di sini ada atau STW. Apa itu STW? Satuan tekanan dan waktu ya minasang. Jika STW ini maka berarti lagi atau sisa atau tinggal ya minasang, bukan tinggal di tempat suatu tempat ya minasang. Jadi sisa atau tinggalnya ini kayak barang gitu, sisa segini, sisa tinggal segini gitu. Misalkan untuk orang ya, atau ani sang berarti sisa saudara Ani. Yang ini saya tulisnya Andri ya minasang, ininya Ani ya minasang. Jadi sisa saudara Ani, misalkan di kelas itu tinggal sisa Ani sang saja gitu, maksudnya seperti itu minasang. Oke, sugi. Untuk yang kedua ini ada mata ya minasang, sama saja untuk satuan tekanan dan waktu, sama saja lagi artinya, cuman untuk mata ini adalah suatu yang berulang ya minasang. Atau keterangan kata kerja artinya lagi. Mata ipong artinya satu batang lagi, seperti rokok ya minasang. Misalkan sisa satu batang lagi nih gitu, mata ipong satu batang lagi. Seperti mata asta. Mata asta berarti artinya besok lagi ya minasang, atau sampai jumpa besok ya mata asta gitu. Jadi asal usul kata mata asta itu dari sini awalnya minasang, dari mata yang artinya lagi, sampai jumpa besok lagi gitu. Contohnya. Oke, sugi di sini mau satuan tekanan dan waktu, artinya lagi bebas ya minasang. Sama saja di sini artinya juga sisa, sama saja. Terus untuk keterangan atau kata kerjanya berarti sudah ya minasang kalau mau ini. Oke, di sini contoh mau tabimas, artinya sudah makan. Terus mau ikimashita artinya sudah pergi ya minasang. Mau sudah ikimashita sudah pergi. Mau asa gohang o tabemashita ka, misalnya ada taka berarti sudah mutlak pertanyaannya, apakah atau sudahkah makan sarapan gitu. Ini ada lagi mau sugu dekimas, artinya sudah segera akan bisa. Dekimas ini bisa ya minasang. Mau sugu akan ya, sudah akan segera. Jadi sudah segera akan gitu ya. Sugunya kita artikan paling awal ya minasang, karena sugu ini hukum kalimat simbol ya, jadi harus diterjemahkan paling awal ya minasang. Segitu saja untuk materi tentang bungkai atau mau dan mata ya minasang. Oke, sugi ke berikutnya. Di sini kita membahas tentang takai koto ga arimasu, artinya pernah, hukum yang telah lampau. Karena di sini memakai takai berarti sudah pasti hukum yang telah lampau ya minasang, sudah berlalu gitu. Dan di sini ada yang jisoke juga, jisoke naike dan taike. Koto ga arimas yang berarti terkadang atau ada hal ya minasang, sama saja seperti koto yaitu hal ya minasang, perihal atau hal, perihal. Nah, kata kerja dan kata sifat, kata benda yang boleh disandingan atau ketemu dengan partikel wa, yaitu di sini ada ni, o, ga. Ga-nya ini yang berartinya ya minasang. Selain itu bukan ya minasang, kata kerja pasif dan kata sifat itu. Kata kerja mas sama dengan futsu, ada ru, take, naike, tai.
ingin ya, kata sifat i dan na koto, no kata benda gitu. Jadi bisa memakai koto, no, lalu kata benda. Nah di sini ada contohnya, minasang suka minum bir, berarti biru. Oh, karena aktif, karena akan meminum bir ya, berarti kita aktif ya minasang. Biru oh nomu, berarti kita memakai jiso ya minasang. Ru nomu nomimas di jiso kan, dari nomu. Nomu kotoga, perihal tentang hal ya. Suki desa, jadi perihal suka minum bir gitu. Perihal suka minum bir minasang. Gampang ya minasang. Ya di sini ada kata kerja, kata sifat dicoret ya minasang, menjadi kata benda. Oh, jadi boleh kita misal menyusun suatu kalimat, partikel di dalam suatu kalimat itu o-nya ada 2, boleh saja minasang. O kata benda o wasuremas, jadi melupakan ya minasang. O ru kotoga dekimas, jadi ya seperti ini minasang, kotoga dekimas. Boleh memakai no, boleh memakai ka ya minasang. Pilih saja tergantung sesuai kebutuhan. Oke minasang, segitu dulu materinya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya minasang. Stay tune terus. Oke minasang, selanjutnya di sini adalah ada ga yang artinya oleh ya minasang. Sebelumnya ada ga lagi, cuman artinya berbeda, bukan oleh ya minasang. Yang sebelumnya itu nya, ga yang berartinya. Di sini partikel ga futsu, untuk ru itu akan, tak, telah, nai tidak, tai ingin. Lalu kata benda ya minasang. Lalu disandingkan dengan kata benda, jika ada partikel ga bertemu dengan sekawan ini minasang, sudah dipastikan berarti yang artinya oleh ya minasang, bukannya. Contohnya yang diinginkan, yang tidak diinginkan, yang telah di, yang akan di, yang untuk di, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu minasang. Dan partikel ini di ukemi, sheki ukemi, temorau atau tei tadaku, koto ni narimas. Nah untuk contohnya di sini ya minasang, ani sangga kata kuruma, berarti artinya imiwa mobil yang telah, kata ya lampu ya minasang, yang telah dibeli. Nah ga-nya ini artinya oleh ya minasang, yang telah dibeli oleh saudara ani. Untuk yang kedua, ani sangga kurumao kata imiwa. Nah kalau ini berbeda ya minasang, seperti yang tadi. Kalau tadi kan kita dari belakang dulu, karena ga di sini itu yang artinya oleh. Kalau misalkan ini dari depan ya minasang, karena ga-nya ini berartinya. Berarti saudara aninya telah membeli mobil. Nah dari depan kita tarik ke belakang ya minasang, dari sini kita lanjut ke sini, lalu ke sini. Nah kalau tidak, korewa ini raku ya kaku, yang ini kaku artinya menulis. Dogu ini adalah alat untuk menulis ya minasang, berarti ini wa korewa kaku dogu, berarti ini alat untuk menulis. Nah seperti itu minasang. Ada juga ga yang artinya yang, jadi ga ini banyak, cuman tergantung penempatan dan sandingan setelah ga-nya itu apa ya minasang. Oke minasang, cukup jelas ya, singkat saja minasang. Lanjut yang selanjutnya itu ada di sini ketidakpastian ya minasang, yang
Bentuk futsukei keterangan ketidakpastian kata semaseng ngeblur minasang kata tanya ya minasang. Di sini ada contohnya, saya tidak nulis ya karena di sini udah ada contohnya ya minasang. Nah, di sini ada contoh yang artinya filmnya akan dimulai pada jam berapa tidak tahu gitu. Jadi ketidakpastian atau iya atau tidaknya gitu minasang, seperti itu maksudnya. 146, sebentar saya cari lagi. Setelah 146 oke ya minasang, ini lanjut ya yang masih kawannya. Di sini ada futsukei kadoka, keterangan atau ketidakpastian tanpa kata tanya ya minasang, atau tidaknya, iya atau tidaknya gitu, ada atau tidaknya dan lain-lain. Oke, di sini kata sifat i atau sifat na tidak ada ya minasang, tidak dipakai. Terus kata benda di sini ada futsuke ya kadoka. Terus garis bawahi di sini tidak ada kata tanya ya minasang. Lalu di sini untuk contohnya arti ini ya minasang, guru ada atau tidaknya di kelas tidak tahu gitu. Atau tidaknya, iya atau tidak, ada atau tidak, benar atau tidaknya. Nah seperti itu minasang, tidak tahu ya, jadi belum pasti, ketidakpastian gitu. Misalkan di situ buka, misalkan warung itu kombini ya, warung 24 jam itu buka atau tidaknya tidak tahu gitu, karena kita belum melihat, belum memastikan sendiri gitu minasang. Penjelasan singkatnya seperti itu ya. Oke minasang, lalu di sini ada penyambung konteks ya. Jadi misalkan untuk ga yang diartikan gak yang nya gitu, kita dari depan dulu. Semaseng gak yang arti oleh, kita berarti yang pertama itu dari belakang dulu, terus ke depan, kedua, lalu ketiga kadoka gitu ya minasang. Misalnya yang artinya kita dari depan dulu, lanjut ke belakang, kenapa menjadi dalam satu konteks ya minasang. Seperti biasa untuk hukumnya hukum busuk, ro sedang, no kata sifat ina, to iya tari, tokashi, ga oleh dan ni oleh, partikel ga yang berarti oleh dan ni yang berarti oleh. Nah untuk jajaran awal to dan to iya dan ya, bedanya sebenarnya to dan ya ini nggak ada bedanya ya minasang. To tentu sama saja artinya, dan ya juga, dan juga diartikannya. Nah jadi dalam ini tuh dalam satu konteks ya minasang. Oke, wari desu minasang, penjelasan hari ini dicukupkan dulu ya minasang, kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih proses belajar. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa menyampaikan dengan lebih cermat lagi ya minasang. Saya Royani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.